Bethlehem itu beda dengan Eropa. Juga beda dengan Israel bagian utara. Kadang-kadang di Hermon turun salju di bulan Desember atau Januari. Tapi Bethlehem itu suhunya antara 8 atau 7, sekian derajat paling dingin sampai kira-kira 13 atau 14 derajat Celcius. Jadi masih hangat. Apalagi terletak di pegunungan Yehuda. Dan kita sudah melihat lokasinya sendiri. Dan itu bukan hal yang masuk akal. Tapi selama ini kita ini kan membaca sejarah selalu dengan anakronisme. Apalagi kalau yang ngomong itu orang bule. Seolah-olah bule itu tuang Allah yang tidak bisa salah, kata orang Ambon. Ini harus dilawan. Makanya melawannya saya dengan cara saya memilih setiap malam Natal datang ke Bethlehem. Saya ibadah di Padang Gembala, merekam bagaimana suasana malam Natal. Bahkan pernah juga saya shoot bagaimana domba-domba yang waktu itu masih berkeliaran di padang kira-kira jam 5 atau jam 4 sore. Ya, apalagi di Bethlehem, khususnya di lokasi yang oleh Santo Hieronymus disebut sebagai Migdal Eder, itu tempat para gembala menerima penampakan malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Hamasiah, Ha-Adon, Kristus, Sang Junjungan Agung, The Lord, di kota Daud. Itu sesuatu yang secara historis bisa dibuktikan bahwa memang ada yang namanya Luhen Midbariot, domba-domba yang digembalakan di padang. Jenis yang pertama itu adalah domba-domba biasa, ya, yang digembalakan dilepas pada awal musim semi, ya, kira-kira bulan April atau bulan Nisan, nanti ditarik ke kandang atau ditarik ke ke gua-gua itu kan. Kita jangan membayangkan kandang seperti kandang kayu di Purwokerto, ya, atau di Jawa Timur, tapi itu cerukan-cerukan bukit gitu yang berfungsi jadi palungan, dan setiap rumah itu tentu ada palungannya di bagian belakang. Dan itu bukan hal yang sama dengan apa yang dibayangkan oleh orang bule maupun orang Indonesia yang menjadi plagiator baik dari para bule itu dengan mitos musim dingin yang tidak ada gembala, maka tidak ada gembala yang menggembalakan domba. Maka Mas Michael dan Mita menjadi saksi bagaimana 4 kali Natal ini saya selalu datang, 1 sebelum pandemi dan 3 setelah pandemi sekarang ini, selalu datang ke Bethlehem pada malam Natal. Ini untuk melawan mitos anti Natal. Natal selalu bersalju seperti yang dikembangkan oleh para bule yang diikuti dengan sukarela oleh orang kita yang kebanyakan hanya membeo itu. Nah itu, jadi saya harus minta maaf kepada ibu saya, tidak bisa menemui Natal karena idealisme anakmu ini mau melawan hoax tentang mitos Desember bersalju. Tetapi besok ibu, saya akan kembali untuk penghormatan terakhir. Karena engkau sudah dipanggil Tuhan, saya akan bersujud di depan kakimu sebagai anak yang selalu menjalani takdirnya sebagai anak dari ibu saya. Itu kira-kira Mas, pengantarnya cukup panjang. Siap. Terima kasih Pak. Pak, mungkin ada pertanyaan nih yang biasa, apalagi akhir-akhir ini ya, kita dengar kabarnya Paus Benediktus ke-16 tidak mengakui tanggal 25 Desember sebagai yang sebenarnya Natal itu Pak. Benar Pak, demikian Pak? Maksudnya tidak mengakui 25 Desember gitu. Iya. Nah, itu hoax lagi itu. Nah, itu kan disebarkan ketika ada seorang artis yang minta maaf ya, mualaf gara-gara katanya Desember itu bukan hari Natal tapi hari lahirnya Dewa Matahari. Bahkan ada yang yang lucu-lucuan itu mengatakan lahirnya setan. Setan nggak pernah lahir. Ya, kadang-kadang bahasa-bahasa orang-orang yang sering gemblung tapi suka cepat manggung itu ya lucu-lucu, tapi ya sudahlah, itu kan bukan bahasa akademis yang seperti itu ya. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa tidak ada satupun potong dokumen yang mengatakan bahwa Sol
Invictus atau Natalis Solis Invicti, hari raya kelahiran Dewa Sol yang tak terkalahkan. Itu tanggal 25 Desember itu tidak pernah ada. Mana dokumennya sekarang tunjukkan? Tidak pernah ada. Titik balik musim dingin yang biasanya dikaitkan dengan Kaisar Aurelian tahun 274. Itu pun tanggalnya tidak juga tanggal 25 Desember, paling lambat 23 Desember, bukan 25. Dan di dalam kalender 354 tahun 354 kalender Roma, itu sekarang bisa diakses di dunia medsos ini dengan sangat mudah. Fotonya itu, bahwa 25 Desember itu jelas dikatakan Natalis Yesus Kristus at Bethlehem Judea. Dan ini dokumen jauh sebelum tahun 274, misalnya Santo Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu kira-kira menulis di bawah tahun 200, karena beliau meninggal tahun 220-an. Muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus ini muridnya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes, anak Zebedius. Ini punya apa istilahnya, kesinambungan apostolik lah. Terus kemudian teolog-teolog yang muncul sejak zamannya Ernest Jablonski, zamannya sebelum perang Diponegoro, itu data dari mana? Aneh juga. Orang modern kok bisa ditentukan oleh opini yang tidak ada dokumennya. Marilah kita setia dengan panggilan akademis kita. Kalau 25 Desember lain matahari, mana buktikan dokumennya? Tak satu pun, kecuali ensiklopedia umum yang ditunjukkan. Apalagi ketika membahas sosok yang belum lama panggil Tuhan dari kita, yaitu Bapak Suci Benediktus ke-16 yang meninggal kira-kira beberapa tahun yang lalu. Itu tidak pernah ada dokumen yang mengatakan bahwa Paus Benediktus ke-16 mengatakan 25 Desember bukan perayaan Natal. Sama sekali tidak benar. Silakan Anda membaca di bukunya yang membahas itu, judulnya The Spirit of Liturgy. Buku ini mengatakan bahwa Yesus itu lahirnya tidak persis sama tahun 1. Jadi yang tidak persis sama itu bukan tanggalnya, tapi tahunnya. Kenapa tahunnya tidak persis sama? Kata Paus, karena terjadi reformasi kalender. Yang pertama, kalender yang dipakai yang namanya kalender Samsia. Kalender Masehi itu kan sebenarnya kalender Julian. Nah, kalender Julian itu sampai sekarang masih dipakai sebagai kalender liturgis di gereja-gereja Timur Ortodok maupun gereja Katolik Ritus Timur. Sampai sekarang masih dipakai. Jadi kenapa gereja Timur merayakan Natal 7 Januari? Ini saya agak meluas sedikit. Bukan 7 Januari, 25 Desember. Tapi karena ini terjadi kasus lagi kedua. Pada tahun 1582, Paus Gregorius I itu kemudian merevisi lagi kalender karena tumpang tindihnya antara jatuhnya Paskah itu. Lalu disesuaikan lagi. Kita dengan mudah bisa mengakses, silakan buka di Google, tulis saja Oktober 1582 akan ketemu. Dari tanggal 4 Oktober langsung lompat tanggal 15 Oktober. Jadi kita pada tahun 1582 di bulan Oktober tidak punya tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Langsung 14. Akibatnya pada tahun yang sama 1582 tanggal 15 Desember sudah dianggap 25 Desember, sementara di timur masih pakai kalendernya yang lama. Lah orang bikin teori lagi, itu hari raya Epifania dijadikan Natal, salah lagi. Karena apa? Kita ini tidak pernah belajar kalender gerejawi di seminari-seminari maupun sekolah-sekolah kitab suci. Kita tidak pernah. Karena apa? Kita cuma lihat kalender merah itu libur Paskah, libur Natal, enak aja kita ngomong libur. Tapi kita tidak pernah mengerti bagaimana jenis-jenis kalender yang dipakai di zaman Yesus. Misalnya orang Yahudi arus utama, Parisi. Setelah bait suci yang kedua runtuh, dia terus mempertahankan kalender Komariah Yahudi yang disesuaikan di
setiap 7 kali dalam 19 tahun menjadi bulan ke-13. Lah kita cuma tahunya gaji ke-13. Makanya kita bingung memahami sejarah. Untuk apa itu disesuaikan 7 kali dalam 19 tahun? Karena perbedaan peredaran matahari dengan peredaran bulan, selisih 10 sampai 11 hari tadi, 354 menurut sistem Komaria dan 364 dan 5 menurut sistem Samsiah. Itu disinkronkan supaya Paskah tetap jatuh pada musim semi gitu loh contohnya. Lah itu nggak dipahami lah. Selain Yahudi arus utama yang diikuti oleh gereja mula-mula ini, pernah terjadi perbedaan sikap antara Roma dengan gereja-gereja di Asia Kecil, sampai Santo Polikarpus dipanggil oleh Paus Anakletus, disuruh bertanggung jawab. Kenapa Paskahmu berbeda dengan Roma? Satunya ngikuti Paskah Yahudi harus jatuh pada saat bulan purnama 15 bulan Nisan. Satunya Paskah itu pokoknya kebangkitan Yesus, tidak harus bulan purnama, yang penting jatuh hari Minggu. Lah perubahan-perubahan ini nggak dipahami. Gara-gara orang melepaskan Alkitab dari konteks sejarah. Akhirnya Alkitab itu seperti buku yang turun dari langit, yang tidak mengerti konteksnya, siapa yang menganonkan, siapa yang menetapkan, kenapa ini jadi kanon, ini tidak jadi kanon. Itu kan gereja dulu yang melakukan. Ya ini nggak dibahas ya. Makanya menurut saya membaca Alkitab lepas dari konteks sejarah itu menjadi pemahaman para sekte yang biasanya jauh dari panggang api ketika bicara tentang sejarah. Makanya ketika Paus Benediktus ke-16 mengemukakan tentang kita harus kembali melihat bahwa Natal itu Anno Domini yang mulai dibuat oleh matematikawan gereja yang namanya Dionysius Exiguus abad ke-5. Tapi bukan kalender Natalnya 25 Desember yang dimasalahkan. Karena itu sudah ada dokumen misalnya Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 dalam bahasa Koptik dan bahasa Yunani, sekarang terjemahnya dalam bahasa Arab. Lalu di dalam Liber Pontificalis di Roma, lalu dalam karya Hippolytus itu jelas-jelas Natal itu kira-kira di bawah tahun 200, jadi sebelum titik balik musim dingin yang katanya diteorikan sejak zamannya Kaisar Aurelian itu tahun 274. Itu jelas-jelas Egeneto pro octo kalandon Januarion, 8 hari sebelum Januari. 8 hari sebelum Januari 25 Desember itu sudah betul. Nah sekarang persoalannya jangan dicari-cari lagi. Ini musim dingin kok bisa ada gembala, makanya saya datang ke Israel langsung. Ini juga bulan Natal tahun ini ya, bulan Desember ini persis jatuh pada perayaan Hanukkah. Sayangnya hari ini ada gerimis ya. Coba kalau tidak, biasanya di luar-luar hotel itu lilin Hanukkah ini kan hari ketiga ya, 25, 26, 27, 28 sekarang. Berarti hari keempat. Jadi lilinnya sudah dinyalakan 4. Ini Hanukkah, dan menurut kalender gereja yang ditetapkan di Alexandria pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum jelas-jelas mengatakan Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. 29 bulan Kislev itu adalah perayaan Hanukkah. Jadi Natal pertama kelahiran Yesus itu adalah perayaan penahbisan bait suci yang disebutkan di dalam kitab 1 dan 2 Makabe, di dalam sumber Yahudi Misnah dan Talmud, dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi kesimpulannya, Paus tidak pernah mengatakan tanggalnya yang keliru, tapi tahunnya yang bergeser akibat perubahan kalender tadi. Lalu kedua, Paus menekankan tentang adanya bintang yang disebut sebagai bintang yang menuntun orang Majus. Berdasarkan data-data arkeologi, kan beliau itu memang tokoh yang luar biasa. Seorang teolog ya, dulu di kongregasi iman itu pernah tinggal lama di menggeluti naskah-naskah kuno, dan ini Paus yang luar biasa menurut saya. Dan ketika beliau tahun pertama menjadi Paus itu, dia
Saya masih ingat karena diwawancari oleh majalah Hidup saat itu tentang apa yang disebut sebagai Dominus Yesus. Itu semacam penegasan dari beliau tentang Kristus itu adalah Tuhan. Dan ini penting sekali karena itu komitmen teologisnya beliau, sekalipun tetap ramah dengan perbedaan, tetapi ortodoksi gereja atau iman gereja itu tidak pernah dikompromikan meskipun ramah dengan semua orang yang berbeda. Lah Paulus menekankan pada bulan Desember kira-kira tahun 7 sebelum kalender umum ini yang tadi diciptakan oleh Dionysius Exiguus abad ke-5 tadi, itu ada sebuah konjungsi 3 planet. Yang beliau sampaikan ini ternyata itu bisa bisa di cross check loh. Misalnya kalau Anda melihat penemuan arkeologi di Menara Jipar, itu kira-kira tahun 1925 oleh seorang ahli namanya Peskenable. Dia mengatakan bahwa menemukan sebuah inskripsi karena waktu itu di Babel itu ada sekolah astronomi kira-kira seperti itu. Ditemukan Menara Jipar itu catatan tentang konjungsi 3 planet. Kira-kira bunyinya dalam bahasa Babel itu gini. Mulu baba ukaiwanu inajipati, yang artinya mulu baba ukaiwanu inajipati, Jupiter dalam konstelasi Saturnus dan Pisces. Jupiter itu planet terbesar, royal planet, itu artinya raja. Nah, kira-kira kita bisa membayangkan kenapa orang Majus yang tidak pernah membaca Taurat dan kitab para nabi, tidak pernah membaca kitab Mika, tidak pernah membaca nubuatan Yesaya, kok tahu ada raja Yahudi yang lahir. Kira-kira seperti itu. Ini bukan dari Paulus, ini tambahan saya ketika saya membaca inskripsi dari Skenebel yang ditemukan 1925. Jadi mulu baba ukaiwanu inajipati, Jupiter dalam konstelasi Saturnus dan Pisces. Saturnus itu lambang negara Israel dalam astrologi Babel. Lalu Pisces itu lambang masa akhir. Jadi artinya seorang raja Israel, seorang raja Yahudi telah hadir di masa-masa akhir. Makanya orang Majus datang ke sana, dan konjungsi itu terjadi pada bulan Desember kira-kira tahun 7 sebelum era umum ini. Dan perhitungan yang seperti ini jangan dianggap skeptis loh. Oh, itu hanya di otak-atik secara ilmu pengetahuan seperti itu. Era itu sudah berlalu, abad lalu, ketika belum munculnya arkeologi Alkitab. Sekarang kalau Anda pergi ke Israel, arkeologi Alkitab itu berkembang begitu pesat. Bahkan kemarin ya beberapa saat lalu itu di Megiddo itu ditemukan gereja 100 tahun sebelum konsili Nikea yang mengatakan di situ bahwa Allah Yesus Kristus. Jadi artinya divinity of Jesus Christ itu sudah jauh sekali dihayati dalam pengalaman iman gereja jauh sebelum konsili. Konsili itu hanya menetapkan, jadi artinya apa? Iman mendahului rumusan. Agama apapun juga seperti itu. Santo Polikarpus ketika wafat syahid disuruh menyangkal Yesus 86 tahun saya tidak pernah menyangkal mengikuti dia dan dia tidak pernah mengecewakan saya, maka dia tidak mau menyangkal Yesus, lebih baik dia mati. Saat dia dihukum mati dengan dibakar itu, kita mendengar himne Tritunggal Maha Kudus diucapkan oleh mulut sucinya Polikarpus. Ini tahun 156 Masehi tanggal 22 Februari dan seterusnya dan seterusnya. Lah, makanya Paulus menekankan kembali lagi bahwa berdasarkan fenomena-fenomena perbintangan, bahkan juga bisa dibandingkan misalnya Santo Clement dari Alexandria yang menghubungkan bintang Bethlehem itu dengan bintang nova misalnya. Ada banyak fenomena-fenomena perbintangan yang bisa diteliti secara ilmu pengetahuan modern. Maka dari situ Paulus menyimpulkan tanggalnya tetap, tapi tahunnya ini bergeser. Jadi sekali lagi, bukan pada soal tanggalnya di timur dan di barat, awalnya 25 Desember. Soal bedanya 7 Januari,
itu sesungguhnya karena perbedaan antara kalender Julian yang lama dengan Gregorian yang baru disesuaikan tahun 1582. Dan gereja tidak hanya mengenal satu kalender loh. Seperti orang Yahudi dari berbagai macam mazhabnya tidak mengenal satu kalender. Lah kita tahu cuma asal ada rabi ngomong, tidak tahu alamatnya di mana, tahun berapa dia muncul. Rabi aja tidak percaya, kok Kristen percaya? Lah itu kan, yang gini kan pikiran-pikiran simpel yang kadang-kadang ya lucu ya. Karena kekristenan itu tidak pernah bisa dilihat di luar konteks keyahudian. Coba baca Yosefus. Ada 3 aliran Yahudi pada abad pertama, yaitu Saduki, Parisi, Eseni. Dari Parisi yang menguasai Amha-aret atau masa rakyat banyak, itu muncul kaum Selot, dan kekristenan muncul dari tengah-tengah 3 mazhab ini. Maka disebut Nostrim. Nostrim itu yang menjadi kata Nasrani. Itu baru terjadi birkat haminim, kutukan terhadap orang-orang sesat pada kira-kira tahun 90 pasca hancurnya Bait Suci tahun 70 Masehi. Jadi jelas sekali yang dikutuk itu siapa, yang mengutuk siapa? Sesama Yahudi. Yang mengutuk itu mazhab Parisi, yang dikutuk mazhab Eseni, mazhab Saduki, dan juga Nostrim. Nostrim itu Nasrani, Kristen Yerusalem. Ini beda dengan Nasrani di abad keempat yang dikaitkan dengan Nasrani Mandayan itu. Yang itu makanya sekarang ini orang-orang Kristen di Timur Tengah ditanya, hal anta Nasrani atau Nasarullah, ana Masihi, saya orang Kristen, ya, bukan nggak mau mengakui Nasrani karena nggak mau dikaitkan dengan Nasrani dari abad keempat tadi. Begitu juga ada orang-orang Kristen yang berasal dari imigran Yahudi dari Polandia, dari mana. Biasanya mereka disebut sebagai Katulim Ifrim. Orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani, mereka lebih suka disebut Katulim, orang-orang Katolik beriman umum, beriman universal. Atau kalau dari kalangan non-Katolik, mereka lebih suka disebut Mesihim, orang-orang pengikut Yesua yang adalah Mesias. Karena kata Nostrim sudah distigmakan sebagai aliran yang dikutuk oleh sesama Yahudi pada konsili Yahudi yang di kota Yamnia. Jadi cukup panjang, saudara-saudara. Itu ya, moga-moga teman-teman di tanah air yang ingin menyaksikan tayangan saya dalam keadaan baik-baik saja. Kedukaan cukup sehari untuk sehari, tidak perlu berlarut-larut, karena sejarah harus terus berjalan. Ibu saya sudah dipanggil Tuhan, dan besok saya akan berangkat tanah air untuk melakukan penghormatan terakhir pada ibu. Tanggal 31 menutup tahun ini beliau akan dimakamkan, tetapi saya baik-baik saja. Dan teman-teman ISCS, Institute for Syria Culture Studies, juga Sekolah Tinggi Teologi Pancasila Cita yang banyak memperkenalkan pikiran-pikiran saya ke dunia akademis, dan juga Bambang Nursena Center. Pak Bambang baik-baik saja bersama Pak Michael sekarang di Berias, dan besok saya akan pulang ke tanah air. Mohon doa restu kita ketemu kembali, meskipun saya tidak sering berada di tanah air tercinta, tapi harus banyak melakukan perjalanan-perjalanan untuk idealisme yang tadi ingin saya persembahkan untuk sesama, bagi gereja dan bagi negara, pro ecclesia et patria. Dari tanah suci, Tuhan memberkati setiap orang yang mencintai damai.